Ibu Ratna hanya akan menjelaskan saja terkait dengan masalah kronologis yang sebenarnya. Jadi harap teman-teman mengerti dan dapat mengambil intisari dari apa yang dikatakan oleh Ibu Ratna. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan. Setelah melakukan kesalahan, kalian tidak menjauh. Saya mohon apapun yang saya sampaikan hari ini, sesuatu yang berguna yang membuat kegaduhan dalam 2 hari terakhir ini mereda dan membuat kita semua bisa saling memaafkan. Tanggal 21 saya mendatangi rumah sakit khusus sepeda, menemui Dr. Sidik Miharja, ahli bedah plastik. Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat beliau akan menyedot lemak di sisi kiri kanan saya. Dr. Sidik adalah dokter ahli bedah plastik yang saya percaya, yang saya sudah 3-4 kali ketemu. Tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal 21, tanggal 22-nya pagi saya bangun, saya melihat muka saya lebam-lebam secara berlebihan atau secara tidak seperti yang saya alami biasanya. Waktu dokter Sidik, saya tanya ini kenapa begini, dia bilang itu biasa. Dia bilang. Intinya begitu, jadi apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Okay. Bahwa betul saya ada di Dr. Sidik pada hari itu dan pulang dari sana sesudah saya dijadwalkan pulang, lebam-lebam di muka saya masih ada kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya. Saya pulang seperti membutuhkan alasan pada anak saya di rumah kenapa muka saya lebam-lebam, dan memang saya tanya kenapa, dan saya jawab dipukul orang. Jawaban pendek itu dalam 1 minggu ke depannya kan terus dikorekkan. Namanya juga anak, lihat muka ibunya lebam-lebam, kenapa? Dan saya nggak tahu kenapa. Dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan terjebak dalam kebodohan seperti ini. Saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita seperti yang diceritakan. Ada kebenarannya dengan apa yang saya katakan pada anak-anak saya. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya untuk keluar. Tapi setelah sakit di kepala saya mereda dan saya mulai berhubungan dengan pihak luar, saya nggak tahu bagaimana saya memaafkan ini pada diri saya. Tetapi saya kembali melakukan kesalahan itu. Saya kembali dengan cerita itu bahwa saya dipukuli. Mohon jangan dikira saya mau mencari pembenaran, enggak. Ini salah. Apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah. Dan sampai ketemu Fadli datang ke sini, cerita itu yang sampai ke dia. Iqbal saya panggil ke sini, cerita itu juga yang berkembang di dalam percakapan. Dan hari Selasa, tahu-tahu foto saya sudah beredar di seluruh media sosial. Saya nggak sanggup pada itu. Saya
ada beberapa peristiwa yang membawa saya ke Pak Joksan, lalu membawa saya ke Pak Prabowo, bahkan di depan Pak Prabowo, orang yang saya perjuangkan, orang yang saya cita-citakan memimpin bangsa ini ke depan, mengorek apa yang terjadi pada saya juga masih melakukan kebohongan itu. Sampai kita keluar dari lapangan polo kemarin, saya tetap diam. Saya biarkan semua bergulir dengan cerita itu. Di lapangan polo sebenarnya saya merasa betul ini salah. Waktu saya berpisah dengan Pak Prabowo, Amin Rais, saya sebenarnya tahu di hati saya ini salah. Tapi saya nggak mencegah mereka. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita khayal entah diberikan oleh setan mana ke saya dan berkembang seperti itu. Saya tidak sanggup melihat bagaimana Pak Prabowo membela saya di dalam sebuah jumpa pers. Saya nggak sanggup melihat sahabat-sahabat saya membela saya dalam sebuah pertemuan yang digelarnya begini. Saya sholat malam, tadi malam berulang kali. Dan tadi pagi saya mengatakan pada diri saya, stop. Saya panggil anak-anak saya minta maaf pada anak-anak saya. Saya minta maaf pada orang-orang yang membantu saya di rumah ini yang selama sekian hari ini saya selalu bohong. Bohong itu sebuah perbuatan yang salah. Dan saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan itu semua pihak yang terdampak oleh perbuatan saya ini mau menerima bahwa saya hanya manusia biasa, perempuan yang dikagumi banyak orang itu juga bisa tergelincir. Untuk itu melalui forum ini juga saya dengan sangat memohon maaf kepada Pak Prabowo, terutama pada Pak Prabowo Subianto yang kemarin dengan tulus membela saya, membela kebohongan yang saya buat. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan dari semua ini, tapi saya berjanji saya akan memperbaiki dan memulihkan perjuangan kami yang sekarang ini sedang tersenyap. Tim Bapak Amin Rais yang juga dengan sabar mendengar kebohongan saya kemarin dan ikut jumpa pers. Saya minta maaf kepada teman-teman seperjuangan di koalisi 02. Sekarang ini saya melukai hati kalian. Kalau ini kalian bikin saya ini membuat kalian marah.